Suara bercerita berarti ini Senandika. Halo Sobat Vokasi, welcome to Senandika. Wah, program yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis juga ya Kak? Iya, bener banget. Ini episode perdana dari Senandika tahun 2025. Nah, teman-teman Sobat Vokasi, aku mau tahu dong gimana kabar kalian. I hope kalian sehat dan semangat ya. Iya. Oh iya, kita belum kenalan nih. Tak kenal maka tak sayang loh. Halo, perkenalkan aku Cahya dari Divisi Eksternal Humas BEM SP. Dan aku Anya dari Divisi Eksternal Humas BMSP. Oh iya, hari ini kita nggak cuma berdua loh. Kita kedatangan tamu yang spesial banget nih dan udah nggak asing di lingkungan SP. Ada Mas Azam dan Kabari. Halo. Buat Mas Azam dan Kabarik, boleh dong sapa Sobat Vokasi yang lagi nonton dan juga kenalin diri kalian. Oke, tadi kan katanya tak kenal kata saya ya, Rik. Maka dari itu kita kenalan sama yang ganteng-ganteng. Tadi sama yang cantik-cantik ya. Perkenalkan, nama aku Multazam Arosid, biasa dipanggil Mas Azam. Aku dari jurusan Teknik Sipil Arsitektur Angkatan 2022. Di sini membersamai teman-teman BMSP tahun 2025. Dan di sini aku nggak sendiri tentunya, aku ada partner yang luar biasa. Halo guys, Sobat Vokasi, kenalin nama aku Barik Pinggala, aku dari akuntansi perpajakan angkatan 2022 dan aku bersamai Azam selaku Wakil Ketua BMSI 2025. Nah, Mas Azam dan Kabari sendiri ini kan dari angkatan 22 nih, yang sekarang lagi sibuk-sibuknya banget antara kuliah maupun BEM SP sendiri. Gimana sih cara kalian buat bagi waktu antara BEM dan kuliah? Kayak gimana cara nentuin prioritas utamanya? Boleh dijawab? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Iya. nanti selanjutnya dari Mas Barik. Jadi memang kalau misalkan ikut organisasi, itu harus tahu prioritasnya gitu. Entah akademik, ataupun organisasi yang tadi aku bilang. Jadi di sini, apalagi angkatan 2022, di sini akan ada KKN, ada magang, akan ada KKL. Di sini bagaimana sih aku dan Barik, bukan hanya aku dan Barik ya, teman-teman yang ikut organisasi, bisa memanage waktu dengan baik seperti itu. Jadi aku lihat mana sih yang penting terlebih dahulu, dan kalau misalkan ditanya, apakah mana yang lebih penting, semuanya itu penting. Apalagi di sini sebagai pemimpin harusnya bisa bertanggung jawab apa sih yang harus dikerjakan terlebih dahulu seperti itu. Tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Tapi pada intinya bagaimana sih cara kita memprioritaskan waktu tersebut. Ini dari Barik. Ya kurang lebih sama ya bagaimana kita memprioritaskan gitu dan juga urgensitasnya bagaimana kuliah sama organisasi kita juga udah terbiasa karena ini bukan sekalinya kita ikut Iya, organisasi ya, jadi sudah terbiasa lah bagaimana kita membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi, terus kita ada buat sendirinya juga hmm, buat have fun-nya gitu, buat refresh iya otak benar. gitu. Jadi kita juga udah terbiasa dan juga kita ngajak anak-anak juga fungsionaris dan juga staffnya untuk kita ajarin bagaimana Hmm. sih nantinya bisa membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi gitu sih. Semuanya kalau dijalani dengan santai lebih enak gitu. Iya Jadi sih. Yes. bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Emang namanya manajemen waktu dimanapun pasti dibutuhin ya, Mas. Yes, Iya, of course. benar-benar. Terus juga kan asal kita ngejalaninnya santai tuh pasti semuanya bakal kerasa gampang juga kan Mas. Maksudnya nggak bakal Enjoy kerasa aja. banget Iya, iya. iya. Nah, apalagi kan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ya kan, tanggung jawab sebagai seorang kabem dan wakabem itu kan besar. Seorang pemimpin dari sekolah vokasi. Nah, apa sih motivasi yang bikin Mas Azam dan Kabarik maju buat menjadi seorang pemimpin kabem dan wakabem dari tahun 2025 ini? Oke, mungkin motivasinya ya. Jadi tadi pemimpin vokasi maksudnya mahasiswanya gitu ya. Iya. Kalau misalkan vokasi kan ada Oh iya. Bapak Ibu Mm. dekanat yang lebih terhormat gitu kan. Nah, kalau kita bagaimana sih apa sih motivasinya seperti itu. Jadi kemarin memang ketika kita melihat adanya aku dan Barik ini ingin adanya ya perbaikan lah. Kalau misalkan dari kita biasanya unsur mahasiswa kita tahu sendiri dari sekolah vokasi memang agak sulit untuk mencari kepemimpinan atau reorganisasinya itu sendiri. Bukan hanya di BEM saja. Iya. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini bukan hanya aku dan Barik saja, tapi teman-teman himpunan pun ikut membantu gitu. Sekarang Betul. tahun 2025 ini lebih enak ya Rik ya. Jadi Hmm. kita lebih oke, bukan hanya BEM ternyata teman-teman himpunan UPK pun bahkan kalau teman-teman tahu kita di sini sama-sama bergerak bersama-sama untuk vokasi gitu. Jadi motivasinya ya mulai aku dan Barik gitu kemarin dari BEM vokasi untuk memulai dari teman-teman oke ternyata nggak semenakutkan itu kok menjadi pemimpin gitu. Apalagi nanti ya tujuannya harus untuk mahasiswa gitu, untuk ya berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa. Itu aja sih. Kalau Ferry gimana, Rik? Ya sebetulnya emang berangkat dari keresahan dan juga kesadaran gitu ya. Mhm.
kayak kita nyadar kalau misalkan ini nggak bisa kayak gini terus nih, kayak harus ada yang ngerubah. Dan kebetulan memang aku sama Azam emang udah kenal dari kita semester 2 nggak salah, Iya. semester 3 itu kita udah kenal, jadi udah terus kita ketemu lagi di BEM, itu kita ketemu di kepanitiaan Pemira SP tahun 2023 atau Iya, iya benar 2003. 2023. Itu kita ketemu, habis itu ketemu lagi di BEM SP yang tahun 2024. Terus akhirnya kita punya kesadaran juga, keresahan yang sama, jadi kita mantapin lah untuk apa ya, mimpin lah. Terus juga tadi bener kalau misalkan ternyata yang sadar dan resah tuh nggak cuma kita berdua ya Zam, tapi Benar. teman-teman himpunan pun ikut sadar dan juga apa ya, turut ada kontribusi lah untuk membangun sekolah vokasi ini. Gitu sih. Oke, berarti emang nggak cuman kalian berdua aja ya yang ngerasa kalau misalnya di BEM Sekolah Vokasi ini buat nyari pemimpin yang bener-bener itu tuh agak susah. Tapi di tahun 2025 ini emang semua baik mahasiswa dari maupun BEM, Hima, ataupun yang lain juga emang merasakan hal yang sama. Jadi sama-sama membangun kepemimpinan itu Iya. sendiri gitu ya. Yes. Berarti cukup relevan ya Kak dengan nama kabinetnya sendiri, Iya. Revolusi. Relevan itu relevan. Nah, nyambung dari ini nih, Anya, kan dengan nama kabinetnya Revolusi. Ada nggak sih fun fact dari nama kabinet Revolusi itu sendiri? Kenapa milih nama itu? Boleh Atau jadi. ada filosofi tersendiri gitu. Oke, Rik. Mungkin dulu Rik. Boleh, boleh. Jadi sebenarnya ngeri-ngeri gimana gitu kita keluar kabinet. Pertama kayak serius ini. Iya. Emang pertama awalnya kita nggak mau nama kabinet panjang-panjang. Satu kata aja. Satu kata aja. Ya. Terus kita pengennya, Azam pengennya belakangnya si juga, karena kita vokasi gitu kan. Itu fun fact. Pikiran revolusi. Ada beberapa tuh kata-kata revolusi, resolusi. Oh banyak lah, rekonstruksi bahkan. Banyak rekonstruksi. Di sana Kalau- kata Karena biar belakangnya revisi, si Revo. iya. Ada juga kabinet revisi. Enggak. Oh, nggak itu ya. Iya. Itu kacauan sih. Nah, mungkin itu pertama kita pengennya satu kata, terus belakangnya si, terus dari beberapa kata kita ambil yang paling make sense, yang paling oke itu dari revolusi. Sebenarnya agak tadi aku bilang juga ngeri-ngeri gimana gitu ya, karena orang-orang sempat mempertanyakan kayak lu berani emangnya bawa nama Benar. sebesar itu gitu. Jadi Seundip yang tanya. harapan-harapan orang-orang vokasi pun ada di nama itu gitu ibaratannya. Tapi kalau misalkan mau tahu ya, kalau misalkan di KBBI kenapa aku dan balik mantap ya, revolusi itu nggak semengerikan itu namanya gitu. Kalau misalkan kita cek ya revolusi artinya perubahan mendasar. Iya. Jadi bukan yang mengerikan gede banget. Terus kalau misalkan kalau ya bukan hanya di KBBI ya, kalau misalkan kita searching mungkin sekarang kan udah zamannya AI ya. Oh Di ya. ChatGPT itu kalau misalkan revolusi ya artinya perubahan secara cepat. Kenapa secara cepat? Karena memang kan kemarin kabinet udah selesai. Kalau kita nggak cepet lagi nanti akan ada keterlambatan organisasi lagi gitu. Jadinya, oke, Rick, kita mantapkan ini perubahan mendasar pun artinya bukan perubahan yang besar-besaran gitu. Aku dan Barik dari kemarin kan kabinet-kabinet sebelumnya udah keren ya, luar biasa. Nah, ini mungkin harus ada perubahan ya dioles lah kayak apa sih evaluasi yang tahun lalu dan ini kita perbaiki di tahun ini gitu seperti itu. Wah, keren banget Iya. ya. Berarti emang nama Terima kasih, Revolusi terima itu kasih. sebenarnya nggak semenyeramkan Enggak itu sampai ya, ramai ya itu. guys. Coba nanti dicek deh. Iya, langsung cari ya sekarang juga Ngeri soalnya artinya gitu. apa. Dan menurut Mas Azam dan Kak Barik sendiri sih, apa sih yang bikin kabinet revolusi itu beda daripada kabinet-kabinet sebelumnya gitu? Kayak prokernya atau apa gitu yang baru dari kabinet revolusi ini sendiri? Oke, mungkin apa sih yang baru atau ya dari tahun-tahun Hmm. sebelumnya gitu ya. Mungkin yang kita udah tahu dari pertama kita bahas bahwa alhamdulillah di tahun ini kita dapat reorganisasi dengan baik. Jadi timeline kita berjalan dengan normal. Terus artinya di sini apa? Artinya nggak ada tumpang tindih antara program kerja ini dan program kerja ini. Terus artinya program kerja dapat berjalan secara optimal. Kita aja kemarin alhamdulillah karena memang kita berjalan di awal, sekarang kan program kerja udah mulai running ya. Nggak ada yang kayak kemarin mungkin mulai dari kita menentukan fungsionarisnya nih, Iya. itu kan juga kita memang oprek gitu, tidak ada yang tarikan. Jadi hal tersebut yang membuat oke, jadi fungsionaris di sini itu ada niat, ada kemauan untuk sama-sama bersamai mahasiswa sekolah vokasi gitu. Terus untuk program kerjanya ada beberapa program kerja yang baru gitu. Pasti harus Iya. seperti itu kan. Iya. Tapi itu memang kembali lagi aku dan Barik membawa program kerja baru yaitu atas ya aspirasi lah. Yang apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekolah vokasi. Terus ya tadi kerasa banget ya Azam bilang kalau misalkan nggak cuma kita doang gitu yang bener-bener niat.
Jadi emang pas fungsionaris mulai daripada BPH ya ada kekosongan-kekosongan kayak cuman selang beberapa hari tapi akhirnya ada Ada, yang mau bener. daftar. Tapi dia tuh Alhamdulillah daftar gitu. daftar. Nggak kita tarik gitu. Terus juga staff-staff alhamdulillah sekarang nggak ada biro atau bidang pun yang sepi. Iya. Semuanya Terus rame. merata, Iya. semuanya Alhamdulillah. merata. Itu cukup apa ya bikin aku terkesan juga Hmm. sih di aku. Terus juga untuk program-program sekarang ada pembaruan dan juga kita sesuaiin dengan keterbutuhan mahasiswa sekolah vokasi kayak gitu. Wah, keren banget, Kak. Harus tepuk tangan nih, tepuk tangan ya. Iya, tepuk tangan dong, karena emang yang dijelasin barusan tuh beneran apa ya, keren banget dan Iya. juga ternyata panjang loh ini perjalanannya, Ya nggak yang kalian juga kan ini. Lumayan. iya, berarti kita sama-sama keren Iya, dong. makanya juga di sini kan membersamai mahasiswa Iya. kan. Nah, untuk bisa wujudin semua itu kan pastinya butuh tim yang kuat Hmm. juga ya, Kak. Nah, langkah konkret apa sih yang kalian lakukan buat bangun tim yang solid dan bisa terus bersama bareng-bareng gitu? Mungkin untuk pada saat awal-awal lah kita pun sadar kalau misalkan impian yang besar juga perlu kekuatan yang besar juga gitu ya buat tim-tim kita gitu buat mewujudkan impian itu. Tapi buat ngewujudin itu semua di awal kita berdua dari mulai first gathering kabinet itu kita betul-betul apa ya analisis lah bagaimana nantinya kabinet ini bisa menyatu gitu ya terus satu pikiran internalisasinya bagaimana terus juga pada saat first gathering bidang-bidang kita pun gak mau ketinggalan kita satu-satu kita datengin semuanya ibarat kalau cuman sambutan lah atau apa ya Kenalan kenalan doang. doang sama teman-teman staff itu menurut kita udah cukup banget sih buat nantinya ngebangun chemistry lah antara satu sama lain gitu nggak mentang-mentang kita top manajemennya gitu ya jadi kita ngomong ke Iya. bawah tapi malah kita pengen lebih banyak keep in touch di bawahnya biar apa ya biar lebih enak aja gitu biar enjoy Nah, kerjanya. Biar lebih bonding juga iya. ya, Yes. Kak. Staff-staffnya juga. Nah, mungkin tambahannya kalau misalkan teman-teman tahu kan first gathering kita juga kita kemas biar bisa terkesan kan. Jadi Iya. memang acara-acara tersebutlah yang bikin, oh ternyata ini niat kok, oh ini ternyata nggak main-main gitu. Jadi mereka pun ada di hatinya kayak, oh berarti memang aku ada di BEM ini, memang ya aku akan di sini untuk membantu teman-teman gitu. Nah, dari kami saat itu first gathering kan artinya kan panitianya dari kami ya, pengurus inti dan inspektorat waktu Iya. itu. Nah, kita membuat bagaimana sih yang terkesan buat teman-teman biar nantinya teman-teman lebih semangat. Termasuk tadi yang dibilang Barik, masalah internalisasi. Di situ kita kasih tuh penjelasan mengenai apa sih visi misi nilai budaya yang kita bawakan gitu. Jadi teman-teman benar-benar bisa diterapkan gitu. Mungkin teman-teman juga udah tahu di sini apa sih visi misinya. Pasti hafal kan? Tapi nggak usah di sini kepanjangan, nggak usah dites ya. Ya, oke. Oke. Jadi kayak mau wawancara lagi ya kalau kita visi misi, untungnya nggak di sini guys, nanti aja Nanti aja. iya. Dan dari kalian nih di kabinet ini tuh apa sih tantangan yang kerasa banget nih kayak kita kan udah berapa 100 hari kerja. Iya, ya, betul. itu apa sih yang kerasa banget nih tantangannya dari Mas Azam dan Kak Barik sendiri? Oke, tantangan yang paling kerasa itu tadi ya, kalau misalkan masalah fungsionaris BPH, Sekben dan sebagainya, alhamdulillah ya Rik, itu walaupun kekosongan beberapa hari pasti akan ada yang mendaftar gitu. Pasti ada yang mendaftar gitu. Nah, kalau misalkan yang paling terasa itu pas pencarian korbit, koordinator bidang, Iya. benar ya Rik? Orbit soalnya kan kita nggak oprek kan. Kita nggak oprek. Emang itu kan pengurus inti saat itu. Nah, korbit ini kan seharusnya ada 4. Mungkin teman-teman kalau mau lihat kajiannya, itu ada di Ada di Instagram kajiannya KPSDM. KPSDM. Nah, itu KPSDM BMSP. kenapa bisa seperti itu, nanti panjangnya ada di situ. Tapi Yes. pada intinya, karena kita kembali lagi, kita angkatan 2022. Di sini, semua fungsionaris di Kabinet Revolusi ya, itu ada 280-an, itu 5 orang dari angkatan 2022. Hanya 5 orang saja, karena memang kita akan fokus untuk nantinya magang juga. Hmm. Magang, KKN yang tadi aku Iya, bilang, iya. KKL dan sebagainya. Tetapi karena dari itu, harusnya yang kita angkatan 22 ada 6 orang, KBM, Wakabem, sama Korbit 4, di tahun ini kita susah ya, sulit untuk mencari satu korbit lagi itu untuk satu bidang ya, ada 2 bidang yang kita susah dan memang ya itu salah satu tantangan gitu. Dan bagaimana caranya? Nggak mungkin kita cuma diam saja iya. gitu. Mau sampai kapan BEM tidak berjalan gitu. Akhirnya aku dan Barik mengambil keputusan, bukan aku dan Barik saja ya teman-teman pengurus inti lainnya, oke kita putuskan untuk 3 korbit. Jadi sekarang di merge. Jadi sekarang ada satu korbit itu pegang 3 bidang, yang biasanya 2 bidang seperti itu. It's okay sih, pada intinya sampai sekarang masih aman-aman aja dengan 3 korbit itu. Pada intinya kalau kita ada kemauan untuk ya berusaha untuk memberikan yang terbaik, pasti ada jalan seperti itu. Mungkin Ya mungkin sebenarnya bukan nggak bisa atau gimana ya, tapi lebih kepada orang-orang yang kita awalnya pengen kita jadikan korbit mhm, gitu mereka belum nggak yakin gitu kalau misalkan
takutnya nantinya malah susahin BMSP atau malah jadi jelek ke BMSP. Sebenarnya kita appreciate juga gitu kalau misalkan memang mereka pun sadar kalau misalkan mereka punya jabatan seperti itu tanggung jawabnya juga gede. Dan juga apa ya, kalau ditarik lagi ke belakang gitu ya, pada saat aku sebelum jadi wakil ketua BMSP, aku ngobrol-ngobrol sama angkatan atas gitu ya yang udah pernah di BMSP sebelum-sebelumnya, mereka pun yang kenapa kemarin BMSP nggak reora terlambat atau semacamnya itu emang karena ya untuk angkatan kita gitu, untuk angkatan 22 itu memang sudah kurang relevan dan juga apa ya, benefit yang didapatnya pun udah nggak sebesar itu. Beda sama kalian yang memang masih pengen belajar, Iya. masih pengen nyari relasi gitu. Tapi kita tuh apa ya, vision-nya udah beda gitu. Kita Iya, ngeliatnya udah benar. beda. Jadi ya aku tuh pernah bilang kalau misalkan angkatan 22 yang di BMSP itu emang eh, apa ya, ikhlas banget gitu dia Iya, mengabdi dia untuk sekolah vokasi gitu. Ikhlas Iya. mengabdi buat kemajuan lah iya, ya. Karena kan kalian tahu sendiri maksudnya di angkatan 22 tuh sibuknya udah beda lagi gitu iya, ya nggak sih? Ya benar. udah kayak Udah jarang di kampus juga. terus Hmm, fokusnya udah kayak bukan ke organisasi Proses lagi lagi. yes. sebenarnya, lebih ke udah masa Udah mau depan. lulus nih, gitu. Iya, udah mau Iya. lulus nih kayak Ya, udah Kerja, ngerjainnya kerja. mau mikirin iya betul. Udah mikirin skripsi juga mungkin kali ya tuh. Iya. iya iya. Sekarang udah Bener juga itu kan diingetin. Aku udah lebih ke kapan nikah sih. Jauh jauh jauh. Jauh. Nanti kita request jadi bridesmaid boleh? Ya, boleh. Nggak, aku mau request ini aja sih prasmanannya. Catering dong. Wah, seru banget nih denger ceritanya tadi yang dijelasin Mas Azam sama kabar ini bener-bener dapet banget insight-nya. Advice-nya juga banyak banget yang bisa didapetin dan kita juga bisa tahu lebih dalam soal kabinet revolusi ini tadi ya. Perjalanan yang gak gampang juga ya. Gak gampang sih. Iya, susah sih ini hitungannya susah ya. Tapi pasti kalau bukan pasti ya. Iya. Kita juga ini karena udah di penghujung acara nih, kita mau tanya dong, ada nggak sih kesan pesan buat yang mau disampaikan ke BMSP 2025 ini atau buat mahasiswa sekolah vokasi? Ada? Mungkin dariku dulu ya. Hmm. Kalau dari aku sih kesan-pesannya untuk BMSP dulu, kesannya sangat seneng banget ya aku ngelihat anak-anak BPH terus juga staff-staff udah pada bonding sama bidang-bidangnya. Terus kemarin juga bonding pecah banget kita Seru banget. malam-malam. Aku yang pengalaman jadi supervisi gitu ya, pernah jadi panitia bonding kayak ngerasanya wah ini pencapaian banget sih anak-anak. Maksudnya bukan hanya inspektorat tapi juga anak-anak yang ikut sertanya pun mereka punya rasa lebih gitu untuk BMSP itu aku sangat terkesan banget sih. Terus juga buat pesannya apa ya? Em, Tetap semangat aja sih. Ini baru 100 hari kerja, jangan terlena. Perjalanan kita masih panjang. Apa yang mau kalian cari, semoga BMSP bisa menjadi wadah untuk kalian, tempat kalian berproses gitu. Gitu ya, dan teman untuk seluruh masyarakat sekolah vokasi, mahasiswa, semoga apa ya sekolah vokasi bisa menjadi fungsi-fungsinya yang betul-betul melayani mahasiswa, mengembangkan mahasiswa gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada aspirasi-aspirasi langsung komunikasi aja, kita sangat terbuka gitu dengan aspirasi-aspirasi kalian. Gitu. Mungkin kalau dari aku ya, kesannya benar dikatakan Barik ya, kita ada 9 bidang, ada 3 biro, di mana di situ aku dan Barik merasa ya terima kasih kepada teman-teman pengurus inti, BPH, fungsionaris semuanya, staf ahli, staf muda, ketua divisi ya, sekretaris, bendahara, semuanya. Ya aku bangga teman-teman di sini Betul banget. karena kalian memang dari awal sudah mau ya untuk membantu aku dan Barik ibarat kata di sini kalau misalkan di BEM-nya dan ada kemauan kalian untuk mahasiswa vokasi membantu mahasiswa vokasi itu luar biasa. Jadi memang agak terharu juga karena teman-teman di sini nggak dibayar gitu, tapi kalian Betul. tetap semangat untuk mengabdi gitu yang tadi Barik katakan kepada mahasiswa pun kepada masyarakat. Terus untuk misalnya tadi kita udah 100 kerja, jangan terlena karena memang nanti akan ada masanya untuk demo dan sebagainya, tapi itu wajar. Eh, tapi teman-teman di sini tidak boleh lepas dari tanggung jawab program kerja kalian karena di sini kalian sudah dipercaya gitu. Tadi yang kita bilang bahwa kembali lagi kalau misalkan teman-teman udah ada rasa semangat pasti akan enak untuk menjalaninya. Itu aja sih untuk pesan-pesannya semangat terus untuk kedepannya gitu. Masih ada beberapa bulan lagi untuk Demis, masih banyak setengah tahun lebih ya. Banyak Iya. yang masih panjang. Kalian juga nih Iya. semangat gitu. Semangat. Semangat Iya. Itu udah semangat Oke. banget ini. Jadi emang
dari kita sendiri tuh wajar guys kalau misalnya kalian demot atau apa, itu tuh wajar banget. Tapi kalau emang kita ngejalaninnya fun atau kayak nggak merasa terbebani, itu pun bakal ngaruh gitu loh ke proker kita sendiri dan ngaruh juga ke teman-temannya malahan karena jadi Betul. teman-temannya tuh kebawa vibes dari kita sendiri gitu. Bener Jadi banget. apa yang disampaikan Mas Barik dan Mas Ajam ini semoga bisa jadi motivasi buat teman-teman fungsionaris semuanya, buat mahasiswa juga dan khususnya bagi yang lagi aktif di organisasi maupun yang lagi pusing kuliah. Apalagi ini udah pekan UAS ya, udah mau kayak UAS gitu. Bener banget, seru banget ya bisa ngobrol dan chit-chat lah ya Masih ganteng kan? sama KBM Wakabem Sekolah Vokasi tahun 2025 ini. Dan tentunya kita juga nggak sabar nih buat lihat gebrakan-gebrakan baru dari Kabinet Revolusi ini. Tunggu aja guys, berangkat. Ditunggu Insya ya Allah guys. sukses. Go, go, go. Buat sobat vokasi, jangan lupa ya terus dukung dan ikuti program-program BEM-SV ke depannya. Dan pastinya pantengin terus Nandika di episode-episode selanjutnya. Karena kita bakal hadir dan bawain program yang menarik-menarik dan narasumber yang gak kalah keren lagi dari narasumber hari ini. Tapi ini paling keren. Thank you, thank you. Tepuk tangan dong. Buat pembukaan ini yang paling keren sih. Iya, ini pembukaan yang sangat fresh untuk episode Senandika yang pertama kali ini. Oke, sekian dari kita berdua. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau apa ya, Kak. Kayak apa? Oke, kita chill. Mungkin sekian dari aku, Anya. Dan sekian aku dari Ica ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.